Silakan saksi menempatkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua keluarga Bapak Darsito, keluarga Bapak Bambang Irianto almarhum, selamat pagi. Berkah dalam. Today I will walk with my hand in God. Today I will walk in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be to sing on this wonderful day. He has made. Apa yang dipesankan oleh lagu itu adalah hari ini Ius dan Astri saling menerimakan sakramen perkawinan, mempersembahkan hidup pada Tuhan. Jadi hari ini, pagi ini bukan upacara budaya, ini upacara ibadah iman. Maka berkaitan dengan iman adalah Anda semua yang hadir di sini ora lomba cantik-cantikan, ora lomba dandanan, tetapi hadir untuk berdoa, mendoakan kedua calon mempelai. Amin. Kemudian Ius dan Astri waktu 1,5 jam, nikmatilah saat demi saat Allah mencurahkan berkat, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk seluruh hidupmu nanti. Ibu bapak, para saudara-saudara, orang muda remaja, khususnya Yus dan Astri, keluarga dan saja selamat pagi dan berkah dalam. Sebetulnya kalau menurut rentetan usia, kronologis yang pantas itu bawakan sabda. Kalau menurut rentetan jabatan Promodani sebagai pastor Arok, tetapi mereka sudah bersekongkol senadong di Pelbodo. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana kedua saudara-saudara kita, Yus dan Astri, yang telah merajut relasi kasih, mengambil keputusan bulan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mas Yus dan Astri itu mereka bisa sebesar ini pasti karena mereka makan. Dan mereka ini adalah anak-anak dari sebuah keluarga, keluarga Pak Darsito, keluarga Pak Bambang almarhum. Lalu saya punya keyakinan masing-masing itu memiliki makanan favorit yang itu adalah hasil masakan dari ibu mereka sendiri. Kalau Mas Yus masih ingat masakan favorit masakan ibu yang paling kamu suka ya?
Jangan lombok. Jangan lombok. Lombok. Oh, jangan lombok. Saya lombok. Saya lombok. Saya lombok. Kalau Astrid masih ada. Oseng-oseng terong. Mas Yus pernah belajar cara masak sayur lombok? Belum pernah ya. Kalau Astrid pernah belajar masak, kamu kan bisa masak? Pernah belajar tapi belum mau ya. Ngerokok kok alasan banyak. Ya, apa oseng-oseng terong? Masakannya apa? Tongseng. Oseng terong. Oseng terong. Oseng terong. Benar suka masak oseng terong ya? Bapak Ibu dan saudara-saudara, pernah ada seorang anak itu yang suatu ketika itu menerima rapot lalu nilainya jelek. Nah, ketika menerima nilainya jelek itu anak ini menjadi sangat bersedih, lalu merasa bahwa hidupnya hancur, sangat sedih. Lalu akhirnya ia pulang dengan berlari, lalu sampai di depan rumah. Kebetulan ada pohon yang akarnya agak ke atas. Kemudian anak ini akhirnya kesandung jatuh. Wis biji nyelek jatuh di depan rumah. Lalu tambah tidak karu-karuan. Lalu masuk ke rumah, disapa ibunya diam saja. Kenapa Bu? Diam saja. Lalu akhirnya singkat cerita, ibu ini mendekati pada anaknya. Lalu anaknya lama-lama pelan-pelan bercerita nilainya jelek, ditambah kesandung di depan rumah. Kemudian ia mengatakan hidupnya tidak berarti lagi. Hidup saya tidak berarti lagi karena apa? Nilainya jelek. Perjalanan pembelajaran saya di sekolah selama bertahun-tahun ini tidak bagus karena nilai jelek ini. Ditambah lagi. Lalu ibunya itu bertanya kepada anak itu, kamu suka masakan ibu? Suka Bu. Nah sekarang nilainya ditutup saja, dilupakan. Sekarang kamu membantu ibu memasak. Kemudian sambil masak, kemudian sambil membantu masak, kemudian ibu itu memberikan berambang yang sudah diiris-iris kepada anaknya. Kamu tadi bilang mengatakan suka masakan ibu, suka. Ini berambang goreng kamu makan. Tidak mau Bu, itu pedas. Katanya suka masakan ibu. Ini berambang goreng dimakan. Lalu akhirnya terpaksa dimakan beres-beres. Kamu tadi juga mengatakan suka masakan ibu. Ini cabai yang sudah dilanggar diberikan. Makan cabai ini. Pedas Bu, makan. Lalu akhirnya terpaksa dimakan. Kemudian tempe yang masih mentah, tempe masih mentah diberikan kepada ibu itu. Tidak enak Bu, kamu tadi mengatakan suka masakan ibu. Makan pokoknya. Sampai akhirnya garam pun diberikan kepada anak itu. Nah, sambil melanjutkan masak, ibu itu kemudian bertanya kepada anaknya, kamu tadi makan berambang mentah, cabai mentah, tempe mentah, enak tidak? Tidak Bu. Tetapi kamu mengatakan suka masakan ibu. Mengapa kamu mengatakan tidak suka? Lalu ibu itu sambil menjelaskan, nah masakan itu menjadi enak kalau bumbu-bumbu dan bahan masakan itu diolah, dicampur, dimasak. Tetapi ketika itu dimakan secara terpisah-pisah, maka akhirnya masakan ibu menjadi tidak enak.
Sama dengan ketika kamu tadi menerima Paustek, kalau kamu hanya melihat hidupmu dalam penggalan rapat dengan itu, maka kemudian kamu akan menyimpulkan hidupmu tidak enak, hidupmu gagal. Kamu nanti sudah kesana di depan rumah. Kalau kamu hanya menyimpulkan hidupmu dari peristiwa ketika kamu kesandung akan itu, kamu menyimpulkan hidupmu celaka. Tetapi ingat, hidupmu jauh lebih luas daripada nilai rapor ini. Hidupmu jauh lebih luas daripada ketika kamu kesandung akan itu. Nah, itu dikatakan kepada anak itu, lalu akhirnya anak itu mencoba memahami, kemudian mulai dapat tersenyum. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kedua saudara-saudara kita, Mas Yus dan Astri, juga memiliki masakan favorit buatan ibu. Itu bisa menjadi refleksi sebetulnya. Bagaimana saudara berdua pada hari ini mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Masing-masing telah memiliki penggalan-penggalan peristiwa hidup. Masing-masing memiliki sejarah hidup. Masing-masing kalau dalam kalender itu diberi warna, mungkin ada warna merah, warna hijau, warna kuning, warna macam-macam. Dan itu tidak perlu dikatakan bahwa memang warna-warna kehidupan itu. Tetapi hidup kita tidak bisa hanya disimpulkan dari satu dua tangga yang warnanya mungkin kuning semua atau warnanya hijau semua. Hidup kita itu adalah keseluruhan. Maka dari itu kedua saudara-saudara kita ini membawa sejarah hidup masing-masing dan akan menyatukan seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil. Orang-orang seturut dengan perintah Yesus mengisi tempayan penuh dengan air, mengisinya sampai penuh. Artinya memang ini menjadi penggambaran apa yang diisikan itu akan menjadi berkah ketika memang dengan kepenuhan hati, tidak setengah hati, seperempat hati, tetapi dengan sepenuh hati. Maka saudara-saudaraku, khususnya Mas Yus dan Astri, maka hiduplah dengan sepenuh hati keputusan yang Anda ambil dan akan dibutuhkan dalam pengucapan janji perkawinan pada hari ini, dan segala peristiwa itu akan menjadi enak, akan menjadi kita pandang sebagai berkah ketika itu sudah diolah, sudah dicampur, diolah, dibuat matang, dan akhirnya kita bisa membuat suatu refleksi atas kesimpulan hidup kita, hidup yang berkah. Saya menggambarkan bahwa panggilan hidup sebagai suami istri itu adalah panggilan hidup untuk mengolah seperti mengolah masakan. Jadi bukan pertama-tama masing-masing sudah membawa masakan yang siap saji, tetapi membawa bahan-bahan, membawa bumbu-bumbu yang akhirnya itu diaduk bersama berdua. Ya, lalu biarkanlah masakan baru yang nanti akan Anda ciptakan bersama itu menjadi suatu masakan yang membawa kesehatan, membawa berkah, dan akhirnya menjadi tanda kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kalian berdua. Semoga apa yang digambarkan dalam Injil, air dalam tempayan penuh yang akhirnya diberkati Tuhan dan menjadi amun, ini sungguh terjadi dalam kehidupan rumah tangga Anda berdua. Biarkanlah rencana Tuhan terjadi pada hidup kalian, dan banyak pribadi-pribadi akan muncul, dilahirkan dalam kehidupan rumah tangga kalian, dan kehidupan rumah tangga kalian juga menjadi bahtera yang membawa banyak orang untuk semakin menyadari bagaimana Tuhan yang mencintai kehidupan ini. Saudara-saudaraku, kita tutup dengan doa kita, apa yang menjadi keputusan hidup dari saudari-saudara kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Sunset is this Bapak. 19 April 2024 saya mau berziarah ke Eropa, Lourdes, Roma, dan sebagainya. Jika Anda tertarik, silahkan segera mendaftarkan diri.